Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Said. NIM 093-2020-0049, kelas C2 kelompok 5B, fakultas 1, jurusan teknik pertambangan. Kali ini saya akan membahas tugas pendahuluan tentang gaya gesek. Yang pertama, tujuan percobaan. Tujuan gesek umum. 1. Kami dapat memahami konsep gaya gesek. 2. Kami dapat melakukan pengamatan gaya gesek. Tujuan instruksi khusus. 1. Kami dapat menjelaskan perbedaan koefisien gesek statis dan koefisien gesek kinetis. 2. Kami dapat mengamati koefisien gesek dari berbagai macam benda. 3. Kami dapat menjelaskan kaitan antara koefisien gesek kinetis dengan percepatan gerak benda dan percepatan gravitasi. Teori dasar gaya gesek adalah gaya berlawanan gerak benda atau kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Gaya gesek antara dua benda padat misalnya gaya gesek statis dan kinetis, sedangkan gaya antara benda padat dan cair serta gas adalah gaya stokes. Gaya gesek dapat merugikan atau bermanfaat. Panas pada poros yang berputar, engsel pintu yang berderit, dan sepatu yang pas adalah contoh kerugian yang disebabkan oleh gaya gesek. Jenis-jenis gaya gesek. A. Gaya gesek statis adalah gaya gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif atau sama lainnya. Seperti contoh, gesek statis dapat mencegah benda meluncur ke bawah bidang miring. B. Gaya gesek kinetis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Itu mekanika kontak. Secara sederhana, mekanika kontak mempelajari tentang kontak yang terjadi antar benda yang merupakan bagian dari ilmu tribologi. Mekanika kontak mempelajari tentang tegangan dan deformasi yang ditimbulkan saat dua permukaan solid saling bersentuhan satu sama lain pada satu titik atau lebih, di mana gerakan kedua benda atau lebih dibatasi oleh suatu constraint. Kontak yang terjadi antara dua benda dapat berupa titik, garis, atau perkaan. 2. Pengertian gerak bidang miring. Pemisahan gaya adalah berdasarkan vektor yang memiliki besar arah. Dalam pelukisan gaya harus diperhatikan arahnya. Sebuah bidang miring menurunkan gaya yang dibutuhkan untuk menekan benda ke tempat tinggi dan menambah jarak. Pemberian gaya yang harus diberikan ke posisi tujuan bidang miring besarnya digunakan pada alat pemotong dan sering menggunakan bidang miring dalam bentuk baji. Baji gerak maju diukur menjadi gerakan yang tegak lurus terhadap wajah. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar gaya gesek. Faktor yang mempengaruhi gaya gesek adalah kekuatan permukaan suatu benda. Gaya gesek ini timbul karena ada permukaan benda yang bersentuhan. Besar kecilnya suatu gaya gesek dipengaruhi oleh kasar kecilnya suatu permukaan benda-benda yang bergesekan. 4. Keuntungan dan kerugian gaya gesek. Keuntungan gaya gesek. 1. Gesekan atmosfer dengan meteor dapat melindungi mobil dari serangan meteor. 2. Gaya gesek dapat digunakan untuk menghaluskan permukaan bumi. 3. Menulis di kertas menggunakan pensil karena adanya gaya gesek. 4. Gesekan udara pada parasut dapat membuat penerjun selamat sampai di bumi. 5. Musik yang dihasilkan biola dimainkan dengan memanfaatkan gaya gesek. 6. Rem pada kendaraan dapat memperlambat laju kendaraan karena gaya gesek. Kerugian gaya gesek. 1. Gesekan antara aspal dan ban kendaraan menyebabkan ban terkikis menjadi tipis. 2. Gesekan antar komponen mesin menyebabkan mesin luas. 3. Gesekan antar gear dan rantai kendaraan menyebabkan gear tumpul. 4. Gesekan antar permukaan benda dan lantai menyebabkan benda sulit digerakkan. 5. Gesekan air laut dan badan kapal dapat mengurangi kecepatan kapal saat berlayar. 6. Gaya gesek mengeluarkan energi yang tinggi. Alat dan bahan. 1. Peralatan gaya gesek. 2. Stopwatch. 3. Voltmeter. 4. Anak timbangan. 5. Perangkat bidang miring. 6. Ringan timbangan. 7. Benda peluncur karpet. 8. Benda peluncur karet. 9. Benda peluncur kayu. Prosedur percobaan. Pertama-tama kami menyiapkan benda peluncur kayu dan karet dan juga master miring, lalu kami membuat susunan benda peluncur perangkat bidang miring sesuai petunjuk asisten.
Kemudian kami menaikkan massa pemberat secara perlahan ke piring hingga benda A bergerak, dan kami mencatat berat pemberat yang digunakan sampai benda A bergerak, dan kami lakukan kembali sebanyak 3 kali pada tiap benda peluncur. Untuk benda statis bidang miring, kami memulainya dengan meletakkan benda peluncur di atas permukaan perangkat bidang miring. Kemudian kami memulai memberi atau mengangkat bidang miring secara perlahan hingga benda peluncur meluncur turun ke bawah, dan kami lakukan sebanyak 3 kali pada masing-masing benda yang kami gunakan. Untuk gesekan kinetis, kami mulainya dengan meletakkan benda peluncur di atas permukaan perangkat bidang miring yang sudutnya sudah ditentukan. Kemudian kami dorong secara perlahan hingga benda meluncur turun ke bawah dan menghitung waktunya, dan kami lakukan sebanyak 3 kali pada masing-masing benda yang kami gunakan. Hasil pengolahan data: pada keadaan statis bidang datar terdapat 3 buah benda, yaitu kayu, karpet, dan karet. Pada benda peluncur, kayu menghasilkan koefisien daya gesek statis yaitu 0,219. Jenis benda peluncur karpet menghasilkan koefisien daya gesek yaitu 0,231, dan pada karpet menghasilkan koefisien daya gesek statis yaitu 0,316. Pada keadaan statis bidang miring, ketika benda peluncur akan dicari derajat kemiringannya ketika diberi gaya. Benda kayu permukaan harus memiliki kemiringan 170 derajat, dan benda karpet dengan 22,70 derajat, sedangkan benda karet memiliki permukaan kasar memiliki kemiringan 29,30 derajat. Pada keadaan dinamis bidang miring, ketika benda peluncur dari cepat bendanya, di mana telah ditentukan sudut kemiringannya dan jaraknya. Pada benda peluncur kayu, waktu yang dibutuhkan koefisien gesek dinamis yaitu 0,175, sedangkan pada benda karet waktu yang dibutuhkan koefisien daya dinamis yaitu 0,503, dan pada benda peluncur karet waktu yang dibutuhkan koefisien daya dinamis yaitu 0,65. Kesimpulan serta ayat yang berhubungan. Pada percobaan gaya gesek dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin luas dan semakin berkasar permukaan suatu benda, maka koefisien gesek yang dihasilkan juga besar. Dan semakin kecil permukaan suatu benda dan permukaan yang licin pada suatu benda, maka koefisien gesek yang dihasilkan kecil. Gaya gesek suatu benda dipengaruhi oleh luas permukaan benda, tingkat kemiringan benda, dan bahan dari suatu benda. Ayat berhubungan. Bukan surah Al-Isra 17 ayat 35. Artinya, dan gunakanlah takaran apabila kau menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih akibatnya. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.